Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas Qawaid Tahdits dari yang diampu oleh Ustadz Muhammad Yunan MTHI. Jadi materi kami di sini adalah kaidah keadilan perawi hadis. Langsung saja saya yang akan menjadi pemateri pertama dan pemateri kedua adalah saudari Siti Nurhalisa. Pertama yaitu pengertian keadilan. Secara bahasa, kata keadilan berasal dari kata adal yang berarti menyamakan, menyampaikan ukuran sekian, mengimbangi, membuat berimbang, meratakan, menetralisasikan yang lurus, layak, dan patut. Kata lain dari adil adalah ta'dil. Maka ta'dil menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu menegakkan atau dengan kata lain al-taqwin, yang kedua membersihkan atau al-tazkiyah, yang ketiga membuat seimbang atau al-taswiyah. Sedangkan menurut istilah, ta'dil adalah menyebutkan tentang keadaan rawi yang diterima periwayatannya. Al-Hakim berpendapat bahwa seorang disebut adil apabila dia konsisten beragama Islam. Dan arti keadilan yang ada di dalam ilmu rijal al-hadis secara istilah adalah dapat dilihat pendapat dari para ahli ilmu hadis, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu As-Salah, yang dimana keadilan periwayat hadis dalam pemaknaannya mencakup keadaan muslim, balik, berakal, selamat dari hal-hal yang menyebabkan kefasikan. Yang terakhir memelihara muru'ah. Sedangkan menurut hasil kajian M. Syuhudi Ismail terhadap pendapat 15 orang ahli, 10 orang dari ulama ahli hadis, dan 5 orang ulama ahli usul fikih, sudah termasuk yang telah dipaparkan di atas. Pada prinsipnya unsur-unsur kaidah keadaan minor keadilan mencakup yang pertama Islam, 2 mukhallaf, yang ketiga melaksanakan ketentuan agama, dan yang terakhir memelihara harga diri. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari saya yang bernama Siti Nurhalisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Poin selanjutnya yaitu tingkatan ta'dil. Tingkat yang pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan atau dengan menggunakan wazan af'ala yang menunjukkan arti sangat dalam kepercayaan. Kepercayaan seperti ucapan awthaqun nasi, orang yang paling dipercaya. Athbatun nasi, orang yang paling teguh. Ilaihil muntaha fit tathabit, orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya. Tingkatan yang kedua dengan mengulang-ulang lafal adalah 2 kali atau lebih baik yang diulangnya itu bentuk lafalnya sendiri. Seperti sabat, orang yang teguh lagi teguh. Orang yang teguh lagi teguh, atau yang diulangnya itu dalam bentuk maknanya seperti ucapan mereka, thika hujjah. Orang yang dipercayai lagi pula hujjah dan thika sabat, orang yang dipercayai lagi pula teguh. Tingkatan ketiga yaitu lafal yang menunjukkan pada tingkatan rawi yang mencerminkan kedobitan atau menunjukkan adanya pensikohan tanpa adanya penguatan atas hal itu. Seperti ucapan sabat, orang yang teguh hati dan lidahnya. Thiqah, orang yang thiqah. Hujjah, seorang tokoh, dan muttaqun,
orang yang meyakinkan ilmunya. Tingkatan keempat, yaitu lafal-lafal yang menunjukkan kepada tingkatan perawi, yang tidak mencerminkan kedabitan penuh, atau yang menunjukkan adanya keadilan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan dan ketelitian. Seperti ucapan sodakun, jujur, la ba'sa bi, tidak mengapa dengannya, menurut selain Ibnu Ma'in adalah thiqah. Kemudian la ba'sa bi, thiqah, kemudian khairun nas, orang pilihan. Tingkatan kelima, lafal-lafal yang menunjukkan pada tingkatan perawi yang terlintas persyaratan dabit, tetapi lebih kecil kedabitannya daripada tingkatan keempat, seperti ucapannya ma aqraba hadithi, sesuatu mendekati hadisnya, sholahul hadithi, hadisnya baik, syaikhun sholih, syaikhun sholihun, guru yang baik. Tingkatan keenam, yaitu lafal-lafal yang menunjukkan pada tingkatan rawi yang memiliki sifat-sifat adalah yang tidak kuat, seperti ucapan sodakun insyaallah, insyaallah dia jujur, arju alla ba'sabi, orang yang diharapkan sikot atau tidak cacat, sulihah, orang yang sedikit kesalehannya, yuktub hadithahu, ditulis hadisnya, ya'tabaru bihi, dan diitebarkan hadisnya hanya untuk dipertimbangkan hadisnya. Adapun hukum tingkatan ini menurut Syekh Manna Al-Qattan adalah yang pertama, untuk 3 tingkatan yang pertama dapat dijadikan hujjah, tetapi meskipun sebagian besar mereka lebih kuat dari sebagian yang lain. Kedua, adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka boleh ditulis dan diuji kedabitan mereka dengan membandingkan hadis mereka dengan hadis-hadis para siqah yang dobit. Jika sesuai dengan hadis mereka, maka bisa dijadikan hujjah. Jika tidak sesuai, maka ditolak, meskipun dia dari tingkatan kelima yang lebih rendah dari tingkatan keempat. Sedangkan tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujjah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak dobit. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rawi-rawi yang ditolak hadisnya untuk dijadikan hujjah dalam segi keagamaannya ialah orang-orang yang baik dan adil. Namun ketercelaannya lah dari segi kedabitannya saja, daya hafal dan daya ingat kurang baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3 tentang kaedah keadilan perawi hadis. Langsung saja saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.